Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Munif Solihan MPP selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenankan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Manajemen Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan sedikit memberikan materi terkait pelatihan pidato yang baik dan benar. Sebelumnya, perkenalkan anggota-anggota dari kelompok 7 yang dapat teman-teman lihat di atas ini. Oke, pada materi kali ini, pemateri akan membahas poin-poin penting, yakni yang pertama terkait pengertian dan tujuan dari berpidato, yang kedua unsur-unsur dan teknik berpidato, yang ketiga cara menyusun naskah yang baik dan benar, yang keempat cara membaca naskah pidato yang baik dan benar, yang kelima teknik berpidato yang baik dan benar, dan yang terakhir cara menghilangkan nervous saat berpidato. Oke, baik, masuk pada materi yang pertama mengenai pengertian dan tujuan berpidato. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato merupakan sebuah pengungkapan pikiran yang disampaikan dalam bentuk kata-kata. Nah, pidato di sini ditujukan untuk orang banyak. Selain itu, pidato juga merupakan sebuah wacana yang disiapkan untuk disampaikan kepada halayak ramai. Kemudian terkait tujuan dari pidato sendiri ada 3. Yang pertama yakni tujuan informatif, yang kedua tujuan reaktif, dan yang ketiga tujuan persuasif. Perbedaan dari ketiga tujuan ini yakni yang pertama tujuan informatif, di mana pidato yang disampaikan ditujukan untuk memberikan informasi kepada para pendengarnya. Contohnya pidato mengenai bahayanya pandemi COVID-19. Kemudian tujuan yang kedua yakni tujuan reaktif, di mana pidato yang disampaikan ditujukan untuk memberikan hiburan atau menghibur kepada para pendengarnya. Contohnya pidato yang disampaikan kepada masyarakat yang terkena bencana alam. Kemudian yang ketiga tujuan persuasif. Pidato yang disampaikan di sini merupakan pidato untuk mempengaruhi para pendengarnya. Contohnya pidato mengenai pentingnya menjaga lingkungan, pentingnya menjaga kebersihan badan dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur pidato dan teknik-teknik yang digunakan dalam berpidato. Untuk yang pertama, mengenai unsur-unsur dalam berpidato, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada isi pidato, dan yang ketiga ada penutup. Untuk pendahuluan ini ucapan awal pidato, bisa berupa ucapan salam pembuka, ucapan rasa syukur, atau perkenalan diri kita. Contohnya seperti selamat pagi, assalamualaikum, atau bisa juga terima kasih kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk isi pidato ini, hal yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan tema atau tujuan tertentu, dapat berupa penjelasan, contoh-contoh, atau bukti-bukti yang ingin kita sampaikan. Untuk yang penutup pidato ini, bagian akhir dari sebuah pidato biasanya berisi simpulan, harapan, doa, atau ucapan terima kasih, dan bisa salam penutup. Selanjutnya, ada 4 teknik yang digunakan dalam berpidato. Yang pertama, teknik menggunakan naskah. Jadi, pembicara akan menggunakan naskah yang telah disiapkan sebelumnya guna untuk menghindari kekeliruan. Nah, teknik ini biasa digunakan dalam pidato yang resmi, seperti pidato kenegaraan yang memerlukan ketelitian di setiap pengucapannya.
Untuk teknik yang kedua yaitu teknik menghafal. Jadi teknik ini pembicara telah menghafalkan terlebih dahulu isi pidatonya sehingga tidak perlu membawa naskah. Meski terkesan mudah, namun pembicara harus latihan terlebih dahulu. Untuk teknik yang ketiga yaitu teknik spontan. Jadi teknik ini biasa digunakan oleh pembicara yang profesional yang bisa membawakan pidato tanpa persiapan. Nah, teknik spontan ini biasa digunakan dalam acara yang santai atau resmi namun semi formal. Nah, untuk teknik yang keempat yaitu penjabaran kerangka. Teknik ini pembicara akan menuliskan pokok-pokok pidatonya secara urut di lembar kertas yang berfungsi sebagai penuntun saat pidato nanti. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang cara menyusun naskah pidato. Adapun cara menyusun naskah pidato ada 5. Yang pertama yaitu adalah menentukan tema, yang kedua yaitu adalah menentukan maksud dan tujuan dari isi pidato itu, yang ketiga yaitu adalah mengumpulkan bahan, yang keempat yaitu adalah menyusun kerangka, dan yang kelima yaitu adalah menulis naskah pidato. Baiklah, yang pertama yaitu adalah menentukan tema. Biasanya kalau kita mau ngikutin sebuah perlombaan pidato, biasanya tema itu udah ditentukan dari pihak penyelenggara panitia perlombaan itu tersebut. Jadi nanti pada saat kita mau membuat naskah pidato, kita tidak boleh lari dari tema yang sudah ditentukan sama panitia penyelenggara perlombaan itu. Yang kedua yaitu adalah menentukan maksud dan tujuan dari isi pidato. Jadi pidato itu bukan hanya sekedar tulisan atau materi yang sesuai dengan tema perlombaan tersebut, tapi inti dari pidato itu adalah mengajak untuk berbuat kebaikan dan harus ada nilai-nilai positif di dalam tulisan kita, biar orang yang membaca naskah pidato itu mendapatkan sebuah ilmu dan manfaatnya, agar bisa diterapkan di kehidupannya dan tulisan kita gak bakal sia-sia dan bermanfaat. Yang ketiga yaitu adalah mengumpulkan bahan. Kalau tema sudah, jangan langsung membuat naskah, tetapi mengumpulkan bahan-bahan terlebih dahulu. Bacaan kalian harus banyak, itu yang pertama, agar tidak salah sasaran dan biar gak salah isinya. Soalnya gak menutup kemungkinan kalau bacaan kalian sedikit dan kita hanya mengeluarkan apa yang ada di pikiran kita, sedangkan kita tidak mengetahui pendapat-pendapat para ahli yang jauh lebih berkompetensi daripada kita. Jadi penting sekali untuk mengumpulkan bahan-bahan terlebih dahulu. Banyakin baca hal-hal yang berkaitan dengan tema yang dibuat para panitia atau juri kalian. Bisa menentukan mau arahnya kemana dan isinya lebih berbobot. Yang keempat yaitu adalah menyusun kerangka. Apabila bahan-bahan telah terkumpul, kalian susun terlebih dahulu kerangka-kerangkanya. Awalnya mau seperti apa? Contoh, misalnya di awal kalian mau terlihat menarik, kalian taruh di tulisan kalian dengan jargon-jargon atau dengan dikasih dengan kata-kata mutiara, agar untuk menarik para juri ketika membacanya. Terus isinya jangan langsung ditulis semua, kalian tulis terlebih dahulu pokok-pokoknya. Jadi antar paragraf itu nanti bakalan terjalin kesinambungan yang selaras. Jadi materi yang kita bawain itu ditulis dengan tidak loncat-loncat. Yang kelima yaitu adalah menulis naskah pidato. Ketika kerangka sudah siap, sekarang kita mengembangkan kerangka itu dengan bahan-bahan yang
sudah tersedia. Jadi sangat penting bagi kalian menulis naskah pidato, kalian harus memperhatikan rasa. Jadi tulisannya enak dibaca karena tujuan naskah pidato itu dilisankan atau diomongin lah istilahnya. Jadi jangan sampai naskah pidato itu terkesan kaku dan tidak menarik. Di video kali ini saya akan menyampaikan tips atau cara membaca naskah atau teks pidato dengan baik dan benar. Yang pertama, berlatih membaca naskah pidato sebelum penampilan sesungguhnya. Latihan ini dapat dilakukan dengan cara berlatih pidato di depan cermin untuk melatih kepercayaan diri. Yang kedua, perhatikan penampilan. Pakailah busana yang baik sesuaikan dengan tema, situasi, dan kondisi, seperti formal atau non-formal. Yang ketiga, kuasai tema dan hal-hal yang terkait dengan isi pidato yang akan dibaca. Yang keempat, perhatikan kata kunci dan kenali audiensnya. Yang kelima, bersikap tenang dan meyakinkan, sehingga audiens akan menikmati dan tidak merasa ragu dengan apa yang akan disampaikan. Jika suasana terlalu tegang, niscaya maksud atau tujuan pidato tidak akan tersampaikan kepada pendengar. Yang keenam, semangat. Penyampaian pidato harus semangat, jangan loyo. Jika tidak semangat, tentunya audiens untuk mendengarnya tidak akan semangat lagi. 7. Gunakan teknik membaca nyaring, yaitu yang pertama, volume suara harus jelas. Tidak membaca dengan suara seperti berbisik, apalagi membaca dalam hati. Yang selanjutnya, artikulasi harus jelas. Setiap kata dan huruf harus dilafalkan dengan jelas. Lafal adalah cara seseorang atau sekelompok orang mengucapkan bunyi bahasa. Minimal, lafal seseorang sesuai lafal masyarakat dari mana ia berasal. Karena lafal orang Bali berbeda dengan lafal orang Jawa dalam bunyi bahasa tertentu. Dan demikian juga untuk masyarakat atau suku yang lain. Jika huruf F, P, dan V dan vokal A, I, U, E, O sudah jelas artikulasinya, maka kata pun pasti terdengar jelas. Intonasi adalah mengatur suara baik secara irama, perubahan nada, tuturan, dan penekanan. Di dalam naskah ditandai dengan punktuasi dan pengganti punktuasi. Dalam membaca naskah pidato adalah intonasi. Memperhatikan diksi atau pilihan kata. Gunakan bahasa dan pilihan kata sesuai latar belakang atau tingkatan pendidikan audiens. Gunakan bahasa remaja jika audiensnya remaja dan jangan lontarkan kata atau istilah yang merasa mereka tidak mengerti. Selanjutnya yaitu gunakan bahasa yang baik. Bahasa yang baik tidak harus bahasa yang benar, karena bahasa yang baik adalah bahasa yang dapat dimengerti oleh para pendengar. Ekspresi sesuai dengan hal yang disampaikan pada isi naskah pidato. Kalau lucu, paling tidak harus orator harus tertawa. Kalau serius ya kita harus serius juga. Gestur, gerakan tubuh sesuaikan dengan irama pidato. Lakukan gerakan yang dapat memberikan pesan kepada pendengar, baik dengan gerakan tangan, kepala, dan arah badan kita. Namun, hindari gerakan tubuh yang terlalu berlebihan, karena hal tersebut akan merusak konsentrasi pendengar. Pandangan mata tidak terpaku pada naskah saja. Sesekali tataplah audiens. Lebih baik jika menyapukan pandangan ke seluruh penjuru. Usahakan hanya setengah membaca teks yang diselingi dengan peragaan atau gerakan, baik itu mimik atau pantomimik. Selanjutnya, fokus dan konsentrasi. Berkonsentrasilah, karena jika tidak akan membuat lupa apa yang ingin disampaikan, dan jangan memperhatikan hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi. Selanjutnya, buat simpulan. Setelah selesai pidato, jangan lupa meringkas isi pidato, mengambil simpulan, dan menyampaikan harapan semoga pidato bermanfaat. Dan yang terakhir adalah tutup pidato dengan elegan. Setelah isi pidato disampaikan, tutup dengan cara mengucapkan terima kasih. Teknik berpidato yang baik dan benar diantaranya adalah yang pertama, raih perhatian di awal dan tutup dengan akhir yang dinamis. Seperti, pernahkah kita mendengar pidato yang dimulai dengan "Hai semua, apa kabar?" Atau, "Hari ini saya akan berbicara dengan Anda tentang," atau dengan tepukan tangan yang sangat kuat oleh pembicara. Hal yang disebutkan di atas merupakan salah satu cara pembicara untuk menarik perhatian audiens untuk mendapatkan pidatonya.
Kita bisa melakukan cara-cara tersebut saat presentasi di kelas atau berpidato yang bersifat kasual. Jangan lupa juga untuk mengakhiri pidato dengan ringkasan dan pernyataan yang kuat yang akan selalu diingat oleh audiens. Yang kedua adalah sembunyikan rasa gugup. Salah satu kendala utama dari berpidato adalah rasa gugup atau demam panggung. Untuk mengatasinya, pastikan selalu menarik nafas dalam sebelum mulai berbicara. Lalu, fokuslah pada isi pidato dan singkirkan berbagai pikiran buruk dari kepala kita. Ini akan membantu menenangkan diri kita serta mengurangi rasa gugup ketika sedang menyampaikan pidato. Yang ketiga adalah perhatikan postur tubuh. Ketika maju ke depan banyak orang, pastikan postur tubuh selalu terkontrol. Berjalan dan berdirilah dengan tegak namun tetap rileks agar tampak alami. Poin pentingnya adalah luruskan punggung dan buka kedua bahu. Postur seperti ini akan membuat kita tampak lebih berwibawa dan percaya diri di depan umum. Yang keempat adalah gunakan suara yang lantang. Suara yang kita gunakan ketika berpidato harus lantang dan juga jelas. Ini agar setiap kalimat yang terucap mudah untuk tertangkap oleh pendengar. Tidak hanya itu, variasikan intonasi penyampaian yang kita gunakan. Misalnya, gunakan nada rendah dan emosional untuk kalimat yang membutuhkan empati pendengar. Kemudian, kita bisa menggunakan nada tinggi dan tegas untuk teguran atau imbauan. Yang kelima adalah perhatikan ritme pidato. Jangan terburu-buru menyampaikan isi teks pidato. Kuasai diri kita agar isi pidato bisa tersampaikan dengan rinci namun tanpa terkesan terburu-buru. Ingat, pidato kita akan sia-sia jika pendengar tidak bisa menangkap isi dan tujuannya. Ketika mulai merasa berbicara terlalu cepat, berhentilah sejenak untuk menarik nafas. Kemudian, lanjutkan pidato dengan ritme yang lebih teratur serta stabil. Yang keenam adalah kontak mata dengan pendengar. Teknik menyampaikan pidato ini bukan berarti kita harus melototkan kepada audiens. Kontak mata kerap dilakukan pembicara saat berbicara supaya pesan akan mudah ditangkap oleh audiens. Selain itu, dengan melakukan kontak mata, pembicara akan mendapatkan perhatian oleh para audiensnya yang seakan-akan diajak bicara ataupun berdiskusi. Kita yang ingin melakukan presentasi atau pidato di depan publik, wajib untuk melakukan kontak mata dengan pendengar. Yang ketujuh adalah jangan bersembunyi di balik podium. Memang dalam beberapa acara mengharuskan pembicara untuk berdiri di belakang podium. Namun, tidak ada salahnya untuk mengambil mikrofon dan keluar dari balik podium untuk menyapa para audiens dan aktif berkomunikasi dengan mereka. Cara ini sangat ampuh untuk membuat audiens tidak tertidur dan akan tidak lebih terbuka dengan audiens dibandingkan bersembunyi di balik penghalang kayu besar. Yang kedelapan adalah ceritakan kisah yang menarik. Mendengarkan pidato yang hanya bersifat teori atau fakta sangatlah membosankan. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita bisa membuat sebuah cerita atau dongeng yang membuat audiens ikut dalam imajinasi tersebut. Dengan membuat sebuah cerita yang terkait dengan topik, audiens akan bisa membayangkan, merasakan, dan memahami informasi yang dimaksudkan dengan mudah. Yang kesembilan adalah gunakan alat pembantu. Teknik menyampaikan pidato yang baik adalah menggunakan alat bantu seperti gambar, mainan, power slide, atau apapun itu yang bisa membantu kita berbicara dengan baik di depan umum. Dengan bantuan alat-alat tersebut, kita akan semakin mudah untuk menjelaskan makna pesan yang disampaikan, memberikan contoh dari permasalahan, hingga menurunkan rasa grogi saat tampil di depan publik. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang teknik berpidato yang baik dan benar gitu ya. Kemudian kita mengajak ke poin yang ke-10 yaitu membaca dengan tenang. Memang tidak bisa dipungkiri ya, menenangkan diri di hadapan banyak orang bukanlah hal yang sangat mudah. Namun hal ini harus tetap kita latih untuk menambah jam terbang kita. Semakin banyak jam terbang kita, maka ketenangan ini akan semakin melekat pada diri kita gitu teman-teman. Jika pidato kamu
kamu menyampaikan pidato dengan kondisi yang tenang, maka poin-poin yang kamu sampaikan juga akan bisa diterima dengan baik oleh pendengar ataupun audiens. Kemudian lanjut kita ke penjelasan yang atau poin yang ke-11, yaitu pakai ekspresi yang tepat. Nah, ekspresi ini menarik teman-teman. Dia bisa menambah keyakinan ataupun bisa menunjang poin-poin yang kita sampaikan, sehingga poin-poin ini lebih bisa ditangkap oleh penonton gitu. Jadi beda halnya dengan kita menyampaikan poin-poin dengan muka datar ataupun ekspresi yang tidak tepat. Jadi ekspresi ini sangat perlu digunakan dalam kita menyampaikan suatu hal gitu ya, agar teman-teman penonton ataupun audiens bisa menangkap poin-poin yang kita sampaikan dengan mudah dan juga tepat sasaran gitu teman-teman. Kemudian yang ke-12, perhatikan ejaan dan tanda baca. Nah, tanda baca dan juga ejaan ini sangat mempengaruhi teman-teman ya. Kalau teman-teman menyampaikan suatu hal ataupun berpidato dengan tidak menggunakan tanda baca yang baik dan benar, maka poin-poin yang teman-teman sampaikan bisa jadi ambigu ataupun salah terima oleh pendengar. Jadi memang hal ini harus sangat diperhatikan teman-teman ya. Intonasi, tanda baca dan juga ejaan ini sangat perlu ditekankan karena menyangkut dengan poin-poin yang harus disampaikan dengan jelas kepada audiens gitu teman-teman. Kemudian poin yang ke-13, sampaikanlah tanpa berburu-buru gitu. Jadi ketenangan ini menjadi hal yang sangat urgen kepada penyampai materi, karena jika materi itu disampaikan secara terburu-buru, maka poin-poin yang disampaikan tentu tidak akan bisa terserap dengan baik oleh para audiens. Itu sih teman-teman. Jadi harapannya kita berlatihlah untuk tetap bisa mengatur nafas, untuk tetap bisa mengatur waktu yang telah disediakan gitu. Dengan tanpa mengurangi esensi poin-poin yang kita sampaikan itu harus tersampaikan dengan baik dan benar kepada audiens. Kemudian poin yang ke-14, yaitu perhatikan durasi. Ya, memang kita dituntut untuk menyampaikan pendapat ataupun pidato ini secara tenang dan tanpa terburu-buru. Namun hal yang perlu kita perhatikan bersama yaitu juga tentang durasi atau waktu gitu. Kalau kita menyampaikan materi ini secara berlebihan atau melebihi batas durasi waktu yang telah diberikan gitu ya, maka statement kita sebagai orang yang tidak disiplin waktu itu akan melekat pada diri kita teman-teman. Jadi sampaikanlah pidato itu secara baik, secara tegas, secara padat dan juga dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, kita ke poin yang terakhir, yaitu berdiri tegak dan juga berwibawa. Nah, pada saat teman-teman berpidato, maka tidak bisa dipungkiri seluruh pasang mata yang ada di satu forum teman-teman itu tertuju kepada teman-teman sekalian. Ini tentunya akan membuat teman-teman nervous ataupun gugup tadi ya. Maka dari itu, sebisalah cobalah untuk berdiri tegak dan juga berwibawa untuk bisa menambah kepercayaan diri teman-teman. Karena panggung itu adalah panggung punya teman-teman, waktunya juga waktu punya teman-teman. Maka sampaikanlah pidato itu dengan baik, tegas, serta poin-poinnya harus tersampaikan dengan baik kepada audiens. Dan jangan lupa dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Begitu teman-teman. Di sini saya akan menyampaikan cara mengatasi rasa gugup saat berpidato. Yang pertama, tidak perlu membidik kesempurnaan, dikarenakan tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Namun saat berada di depan umum, kita acap kali mengsugesti pikiran kita supaya tidak melakukan kesalahan sekecil apapun. Justru hal itu yang akan membuat kita tegang dan gugup hingga pada akhirnya akan membuyarkan pikiran dan segala persiapan yang telah kita lakukan.
Untuk menghindari itu, bangunlah kepercayaan diri dan motivasi diri sendiri supaya kita tetap tenang saat berada di depan umum. Yang kedua, jangan samakan keterampilan berpidato dengan kemampuan profesional. Maksudnya di sini tetap jadi diri sendiri meski sedang berbicara di depan umum. Tidak perlu berlagak bahwasanya Anda mahir berbicara. Dengan begitu, Anda akan merasa rileks dan lepas dari tekanan sehingga Anda dapat benar-benar menikmati waktu Anda berbicara di depan umum. Yang ketiga, mengatasi gugup dengan mengubah grogi menjadi energi positif. Kurangnya rasa percaya diri biasanya menimbulkan rasa kecemasan dan mudah khawatir tidak dapat berbicara dengan baik di depan umum. Ketika rasa gugup itulah hormon adrenalin seketika memuncak. Hormon adrenalin inilah yang mengakibatkan gula darah meningkat dan digunakan tubuh sebagai energi positif. Pembicara yang baik dan sukses tahu cara membuat energi ini bekerja dengan baik. Dengan cara mengubah rasa gugup menjadi antusiasme dan meningkatkan kepercayaan diri, jadikan energi itu bekerja positif. Yang keempat, hindari menghafal setiap kata. Memaksakan diri untuk menghafal setiap kata saat berpidato hanya akan meningkatkan stres dan menimbulkan kecemasan yang berlebih. Terlebih jika urutan kata-kata yang telah kita hafalkan salah dalam urutan penyampaian saat pembacaan pidato, seketika akan membiarkan semua kalimat yang sudah kita hafalkan. Untuk menghindari hal itu, maka Anda hanya perlu menghafal poin-poin penting apa saja yang akan Anda sampaikan saat berpidato. Hal ini akan mempermudah Anda dalam penyampaian sekaligus memberi kesan bahwasanya Anda menguasai topik yang Anda sampaikan kepada audiens. Yang terakhir, yang kelima, hindari membaca kata demi kata. Hindari membaca setiap kata yang ada dalam teks naskah pidato. Ada perbedaan besar antara membaca dan berbicara saat berada di depan umum. Saat Anda membaca setiap kata saat berada di depan umum, audien akan merasa bosan. Audien bakal tidak tertarik dengan apa yang Anda sampaikan, meskipun materinya bagus dan hal ini bisa menambah kegugupan Anda saat berpidato. Sebaliknya, ketika Anda berbicara, audiens akan lebih antusias untuk menyimak dan pesan yang Anda sampaikan akan tertanam dengan baik di benak audiens. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai pelatihan bagaimana berpidato yang baik dan benar. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diterapkan oleh teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.